Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka teman hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, saya mulai dengan mereview dulu ya. Jadi posisi kita sekarang ini sudah di pekan ya. Kalau masuk pekan sudah pekan ke 5 ya. Pekan kelima ya. Pekan kelima berarti tanggal ini ya. Hmm. Kemudian pertemuan terakhir kemarin sama Bu Zahra ya, Fikri ya, betul. Iya, Pak. Oke, materinya sudah sampai Isometri kemarin. yang ini 1.4 atau berapa? Kalau di modulnya itu 1.4. 1.4. Semua dibahas. eh, dibahas dibahas tapi ada 1.5 dibahas beberapa. Secara cepat. Iya. Oke, oke, baik. Ya udah, nggak apa-apa. Nah, jadi kita ngutang berapa pertemuan, Fikri? Ada dua pertemuan yang kelas pengganti, tapi ya yang untuk pertemuan hari ini jadi sisa satu kelas pengganti. Oke, jadi kalau secara waktu itu sebetulnya kita masih posisinya pertemuannya di pekan ke masih pekan keempat kali ya, gitu ya. Jadi masih ada waktu itu ya. Nah, ini secara susunan materi itu kan sudah eh, kalau pekan kelima ya, kalau pekan kelima kan harusnya masuknya sudah di sini ya, konsep geser segala macam. Tapi ya sudahlah. Eh, nah ini kan kelompok nih, kelompoknya kemarin sudah ditentukan Fikri ya, orang-orangnya udah ada Sudah ditentukan, Pak. di drive. Iya. Di Oke, grup WhatsApp juga sudah ada. boleh di ini lagi nggak? Baik, Pak. Kirim ulang nggak? Nah yang gitu-gitu taruh di drive aja kali, Fikri nggak apa-apa. Baik, Pak. Oke, ini oh ini udah ketemu ya. Bentar, kelompok dia trans. Sudah saya kirim kembali, Pak, di grup Iya, WhatsApp. iya, oke. Oke, ini kan kelompoknya ya. Jadi kelompok pertama ini tentang geseran, Riana, Lira, Siva ya, gitu. Nanti di ini Fikri dilengkapi, Baik, Pak. iya, dilengkapi nama ininya ya, biar lebih lengkap itu nama mereka. Nah, saya tanya sekarang nih, Riana, Lira, sama Siva, ada nggak orangnya? Ada nggak sekarang? Riana, Lira, sama Siva ini, ada nggak orang ini?
Halo, Untuk ke Riana tadi sempat berkabar ke saya sedang ada kendala di perangkatnya, jaringan. Pak. Iya. Oke, Lira atau Siva perwakilannya? Saya ada plastik ada Pak. Ada? Enggak, saya mau tanya begini dong. Udah mulai menyiapkan belum materinya? Sudah Pak, Lira, ada slide-nya enggak? Udah ada slide-nya belum? sudah ada Pak. Sudah. Oke, boleh di... Hmm, Anda pakai ini enggak? Pakai laptop enggak sekarang? lagi nggak pakai laptop Pak. Halo, enggak kedengaran Siva? Cek. Saya lagi nggak pakai laptop Pak. Buka laptop. Lagi nggak buka. Lagi Enggak saya buka. lagi nggak Gini aja deh, filenya kirim ke saya deh. Bisa nggak coba? ya, ada Pak. Sebentar ya Pak. Di ini dulu, di stop dulu ininya, recordnya. Recordnya stop dulu, Fikri. Sambil nunggu ya. Jadi nanti gini, eh sambil nunggu ya. Kelompok ini, ya, kelompok yang sudah ditentukan, misalkan kelompok geseran, ini kan ada empat eh, referensi lah ya. Ada empat referensi, tapi tidak terbatas di ini ya. Anda bisa dari berbagai sumber gitu ya. Misalkan ini tentang geseran halaman 84 ya. Kalau di Ecel halaman 84, nah ini tentang geseran ya. 84, 8, translation ya, geseran itu ya. Oke. Nah, kemarin waktu materi dengan eh Zahra ya, dan waktu di awal dengan saya gitu kan, saya kan menjelaskan satu demi satu gitu ya. Ketika bicara tentang transformasi apa itu definisinya, kemudian kalau kita melihat ilustrasi di gambar di sini gitu ya, bagaimana membuktikan ya eh, fungsi yang didefinisikan dia merupakan transformasi atau tidak gitu kan, dibuktikan satu-satunya atau padanya gitu ya, pelan-pelan gitu ya. Kemudian ada contoh lagi gitu ya, pemetaan T ya seperti ini pelan-pelan dan dilanjutkan juga oleh Bu Zahra ya ketika beliau menjelaskan tentang apa itu isometri. Jadi isometri prinsipnya apa dia? Refleksi garis gitu ya. Kemudian pakai lambang M gitu ya di sini. M mungkin bisa di analog atau diidentikan dengan mirror gitu ya, seperti pencerminan gitu ya. Kemudian Anda mendapatkan definisi seperti ini, ada gambarnya, ilustrasi gitu ya. Kemudian Anda juga punya eh, ya teorema gitu ya, setiap pencerminan garis, refleksi garis dia merupakan transformasi. Artinya di teorema itu harus dibuktikan bahwa dia satu-satu gitu ya, dan pada sebagai syarat transformasi. Ya, kemudian ada definisi lagi isometri jika dan hanya jika seperti ini gitu. Ya, dan setelah itu Anda juga mencoba mengerjakan soal-soalnya gitu. Ya. Nah, ini penting untuk Anda sebagai dasar untuk nanti membuat slide-nya gitu. Siva udah belum? Sebentar Pak, dikit lagi. Nah, jadi nanti eh, slide yang Anda buat itu ada standarnya ya. Standarnya adalah di dalam setiap slide, di setiap tampilan slide, itu kalian tampilkan referensi. Ya, jadi misalkan tampilan ini ada di halaman buku apa gitu ya, atau di link YouTube atau apa gitu ya, Anda ambil dari sekian referensi. Nah, itu Anda tampilkan. Ini kelompok satu, kelompoknya Siva mau saya bahas dulu gitu. Ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya nanti ketika ada hal-hal yang mungkin belum lengkap pada saat presentasi itu dilakukan, itu kalian bisa membaca lagi referensi aslinya gitu kan. Bisa jadi di kalian hanya mencantumkan resumenya gitu ya. Tidak tidak apa namanya? semua ditulis gitu dan dari sisi waktu juga mungkin banyak
dilewati gitu ya, kemudian bahas di contoh soal gitu. Nah, itu sih bisa mungkin tampilannya, tiap-tiap tampilannya itu harus memuat referensi gitu. Nah, ini saya lagi nunggu dulu ya, satu contoh yang bisa menjadi standar nanti ya. Nah, kemudian karena materinya juga sudah terlewati sekian pekan gitu ya, jadi urutannya kelompok satu, 2, dan seterusnya gitu ya, itu kalian dalam satu pekan harus siap 2 sampai 3 kelompok gitu ya. Jadi misalkan Senin depan nih, berarti kan kelompok pertama tuh ya, secara jadwal kan kelompok geseran dan kelompok putaran gitu ya urutannya. Oke, ya download dulu ya. Nih. Mau pakai slide, mau pakai Word, mau pakai apa gitu, yang penting ada bahan untuk ditampilkan gitu ya. Terus kalau misal Anda mau menulisnya apa penjelasannya tulis tangan di depan gitu ya, langsung pada saat penjelasan, itu silakan saja, cuma nanti akan mengambil apa waktu gitu ya. Nah, ini saya tampilkan dulu. Untuk sekarang saya tidak membahas substansinya ya, saya membahas sisi administrasinya. Nah, jadi ini tentang geseran gitu ya. Oke, sebentar. Nah, ini kan bicara tentang geseran. Kalau di eh, mana ya? Kalau di sini bicara tentang geseran, berarti kan yang dibahas adalah tentang ini ya, pengertiannya, kemudian rumus-rumus, kemudian geseran dia merupakan suatu isometri, gitu ya. Jadi materi isometri kan paling nggak kalian sudah apa tahu ya isometri itu seperti apa gitu, isometri dasar saja. Kemudian soal-soal tentang geseran, ya. Nah, berarti nanti di sini paling nggak membahas tentang definisinya seperti apa, translasi atau geseran ya. Kemudian suatu isometri. Jadi tiga tiga hal ini gitu ya. Oke. Nah, kemudian, nah ini ya, saya tanya nih Siva. Siva ini dari mana ini? Tampilan ini dari mana Siva? Ada beberapa, ada yang ngambil dari buku, ada yang dari YouTube juga, Pak. Hmm? Ngambilnya ada yang dari buku, ada juga yang dari YouTube. Nah, tampilan gambar ini kamu buat sendiri atau gimana? Oh, itu ngambil, Pak. Dari Ada referensinya. referensi. Nah, Iya. jadi maksud saya, ketika kalian menuliskan ini, itu referensinya dituliskan gitu ya. Referensi dituliskan gambar ini ya. Nah, kan ada lambang kayak gini nih. P pada R2 dan S1 pemetaan terdapat ruas garis dipenuhi. Maka pemetaan S disebut translasi, ditulis S gitu ya, SAB. Definisinya ini gitu ya. Nah, ada teorema nih. Ini teorema ada di mana? Kiva, masih ingat nggak? Makanya kita banyak ngambilnya dari YouTube sih, Pak. Soalnya di buku nggak begitu rinci dijelasin teoremanya satu-satu. Oke, link YouTube-nya ada ya, versi itunya ya. Ada, Pak. Oke, nah ini kan berarti Anda tulis ulang ya, klik lagi apa di crop-crop atau apa gambarnya gitu kan. Nah, itu dituliskan saja linknya, referensinya gitu. Nanti di bagian akhir ya, di bagian akhir ini daftar referensinya dituliskan lagi gitu. Jadi gaya menulisnya boleh, misalkan di tampilan ini nih di tampilan ini teorema ini gitu ya, referensinya dari link YouTube apa gitu. Nah, nanti di bagian belakang referensi nomor satu YouTube apa, nanti tinggal kasih kode aja referensi nomor satu gitu ya, Baik, bagian Pak. mana ya. Baik, nanti Ini ditampilkan. pembuktiannya juga semua ada ya di situ ya. Iya, ada, Pak. Nah, ini ada keropan pink ini apa nih, pink atau apa ini, ungu ini juga ada di situ. Iya, iya, betul. Oke ya, jadi setiap halaman yang ada di sini itu tolong kalian cantumkan teorinya gitu ya. Nah, sekarang masalahnya kan gini, kita itu kan punya
referensi ya, sudah ada bedah materinya nih. Tentang geseran kan ada di Atlas UT Susanto atau Martin gitu ya. Ini Siva tidak buka sama sekali di halaman 84 gitu. Atau gimana? Nggak dilihat sama sekali atau gimana? Agak susah dipahami ya. Halo, Siva? Iya, Pak. Agak Juga susah. kita, iya, tapi kita masih susah mahaminnya. Jadi kita Oke, cari yang gampang bahasanya. oke. Ya udah, nggak apa-apa. Karena gini, eh, buku ini termasuk sumber yang nanti soal-soalnya saya pakai untuk ujian gitu loh. Ya, biasa juga nanti variasi dengan sumber yang lain. Artinya nanti gini untuk semuanya ya. Kalau kalian nanti melihat dari bedah RPS ini gitu ya. Misalkan ada di halaman 84 ada dua teorema ya, 214 dan 215 gitu ya. 214, 2415. Nah, ini teorinya begini doang gitu ya, selesai. Kemudian kalian tidak ada koroleri juga ya. Kemudian kalian tidak menemukan ya kesamaan dengan yang referensi misalkan YouTube atau apa. Ini tolong dicantumkan saja. Versi bahasa Inggrisnya langsung pun juga nggak masalah gitu loh. Ya. Jadi file-file yang koroleri yang ada di sini gitu ya. Misalkan nih, jika SAB sebarang translasi ya geseran, maka SAB inverse dia itu sama dengan SBA gitu. Nah, ini kan kalau dikaitkan dengan materi kelompok ini ya, coba teoremanya gini. Ini nggak ada nih. Nah, ini ada nih, Siva. SAB inverse sama dengan SBA ini dari mana Siva? YouTube juga. Iya deh kayaknya, Pak. Saya lupa. Nah, berarti kan Siva kelompoknya menemukan referensi yang memberikan pembuktian pernyataan yang ini kan. Tuh, ya. Walaupun penjelasannya di sini juga ada gitu ya. SAB ini sama dengan ini gitu kan. SAB inverse sama dengan MUT inverse sama dengan SBA gitu. Nah, di sini kan SAB sama dengan RHRG, RRRH. Nah, ini lihat notasinya agak beda ya. Ini pakai huruf R, ya. Lambangnya kayak gini. Nah, kesulitannya adalah nanti ketika di buku ini menggunakan huruf yang berbeda dengan yang referensi yang kelompok ini cari gitu ya. Kalian harus menyamakan atau mendefinisikan kalau di buku ini ya kalau di buku ini menulis translasi itu menggunakan notasi R yang maknanya apa gitu ya. Tapi kalau di buku Atlas gini ya misal ini dia menggunakan masih menggunakan notasi M atau lambang M di sini itu di apa namanya dipakai maknanya sama dengan lambang R gitu misal. Jadi eh, kalian sudah melakukan koneksi gitu ya, menyamakan antara secara teori kan ini koroleri 216C ini ya, SAB inverse sama SBA inverse, kan buktinya di sini gitu. Ya, nih, buktinya sudah tertulis kayak gini gitu. Tapi ketika membaca buktinya SAB bla bla bla, ya, ini kan juga ada di bagian atas. Ya, SAB inverse sama dengan ini gitu, SBA lo kok sama saja gitu ya. Tapi hurufnya berbeda. Nah, setiap translasi adalah isometri langsung gitu ya. Di sini kan tidak dicantumkan. Mana ya? Translasi isometri. Nah, ini buktinya ya, pakai gambar kayak gini gitu. Teorema geseran mempertahankan arah garis gitu ya, untuk translasi. Nah, ini hal-hal yang di sini itu tidak dicantumkan secara detail gitu. Closure translation. Ini juga dipakai sebenarnya dalam translasi ya. Jadi artinya kalian harus mengkoneksi nih, menghubungkan ya antara beberapa sumber yang ada ini gitu. Jadi full jangan full ketika kalian bicara misalkan tentang geseran ya, ini berlaku juga untuk kelompok yang lain.
itu kalian sumbernya hanya satu ini gitu. Jangan sampai seperti ini. Kan ada juga model UT nih. Mana nih? Model UT gitu ya. Coba dicari di situ. Ada nggak gitu? Di crop saja, nggak usah ditulis ulang kalau memang kalian terlalu lama. Ini tulis ulang nggak sih, Pak ini? Itu crop, Pak. Crop, Crop. ya. Oke, crop kan masih gampang itu, yang penting jelas aja lah hasil cropnya gitu ya. Nah, tapi nanti pada saat penjelasan ya, kalian coba jelaskan ini. Satu demi satu, dan boleh gunakan ini ya, kalau punya ya. Punya, misalkan dicoret-coret gitu ya. Kasih penjelasan begini-begini gitu ya. Loh, ini nggak bisa dicoret tapi ya kalau di sini ya. Oh, bisa dicoret ya. Bisa nyoretnya berarti di sini ya. Nah, ini ya, dicoret-coret di sini gitu. Nanti pada saat menjelaskan coret-coret itu nggak masalah gitu ya. Jadi penekanannya gitu ya, di apa namanya, dihubungkan ya antara beberapa ini ya. Iya, Jadi Pak. sebetulnya Benar, Pak. secara sumber ini untuk semua saja ya Siva ya. Jadi contohmu ini kan bisa untuk semua. Ini untuk 4 sumber ini sebisa mungkin kalian harus baca, harus baca gitu ya. Nah, saya tidak meminta Anda untuk memahami semua yang disampaikan, tapi paling enggak menyampaikan apa yang seharusnya disampaikan gitu. Ya, misalkan ketika sedang membaca atlasnya gitu ya, di sini nih, crop gitu kan, di crop teorema ini, Pak bagian ini kami belum paham gitu ya pada saat presentasi misal gitu ya, sudah sampaikan saja gitu. Ada note-nya gitu ya, bahwa di bagian ini kurang paham gitu. Tapi paling enggak kalian nanti bisa menjelaskan minimal gini, eh, SAB sama dengan HD, HC. Pertanyaannya H-nya itu apa? Nah, itu apa sih sebetulnya gitu. Nah, bagian-bagian ini saja minimal yang kalian jelaskan gitu. Tapi kalau masalah buktinya, ini kan memang agak panjang gitu ya. Atau berangkat dari contoh gitu. Misalkan contoh ini, ya ABC 3 titik, tentukan D sehingga SAB sama dengan HDHC. Ya, bla 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 bla, sehingga ini gitu. Nah, bagian ini, kalau kalian hanya memahami sekilas sedikit, nggak apa-apa, cantumkan saja. Sekali lagi di crop di sini nggak apa-apa gitu. Jadi jangan sampai malah mengurangi ya malah mengurangi materi yang harusnya disampaikan gitu ya. Nah, eh, misalkan ini hasil kali dua buah translasi adalah sebuah translasi. Ini dari YouTube juga ya, Siva ya, Siva Iya, Pak. dari YouTube. Nah, ini kan berarti sumbernya sepertinya seolah-olah cuma satu gitu. Nah, jangan sampai seperti itu ya, Iya. jangan sampai gitu. Rujukan utamanya sebisa mungkin kita kembalikan ke tiga inilah, UT, Etles sama 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 Susanta itu ya, ya. Jadi YouTube itu kan sebetulnya bisa ditonton sendiri, ya, bisa ditonton sendiri, dipelajari sendiri gitu. Ya, itu source yang memang tersedia di luar ya, bebas bisa kita akses. Itu nggak apa-apa, digunakan nggak apa-apa, tapi jangan itu satu-satunya. Ya, nah, eh, ini penting ya untuk Anda lakukan semua kelompok seperti itu, ya, karena di bagian sini referensi sumbernya itu sebetulnya kan, ya betul yang kata Siva, agak susah dipahami karena bahasanya terlalu langsung, terlalu sederhana gitu ya, dan contoh-contoh soalnya tidak ada gitu. Tiba-tiba langsung aja soalnya seperti ini gitu. Ya, jangan ya. Jadi walaupun referensinya seperti ini, kalian tetap harus bisa dan berusaha untuk memahami ini gitu loh dengan berbagai cara ya, melihat referensi yang berbeda, nonton dari YouTube, dari referensi lain, catatan kuliah kampus lain atau apa. Pokoknya semua hal harus dicoba gitu ya. Nah, itu maksud saya. Jadi nanti pada saat presentasi ya, eh, oke ini dijelaskan gitu ya, tapi paling nggak dari sisi buku Atlasnya ya, ini ada nggak di Atlasnya gitu ya. Anda tetap menjelaskan pakai ini nggak masalah, dan teman-temannya kan juga bisa menonton ini langsung gitu dari YouTube-nya pun juga bisa gitu ya. Jadi semua referensi source yang Anda gunakan itu diletakkan saja di dapusnya gitu. Nah, kemudian ini misalkan ada contoh nih, contoh soal translasi.
ini dicantumkan referensinya nih, ngambil dari mana gitu, mau dari apa UT atau apa gitu ya. Karena ini penting gitu ya. Kan bicara tentang geometri ya waktu di SMA itu tentang translasi, dilatasi segala macam. Memang standar buktinya, standar bentuknya kan seperti ini ya. Kita pakai bentuk matriks seperti ini, bla 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 gitu ya. Contoh satu, bla 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 gambarnya begini ya. Ya memang lebih mudah membahasnya seperti ini dibandingkan langsung tuh. Ya, begini ini gimana gitu. Ya, karena di Atlas ini memang tidak tertulis secara langsung bagaimana menuliskannya gitu. Ya, ini kan bentuk vektornya kan seperti ini gitu. Ya, nah jadi walaupun kalian menggunakan YouTube sebagai acuan utama tanda kutip ya dalam paparan di sini, tapi kalian tetap harus melihat lagi di Atlas itu seperti apa, di Atlas seperti apa. Tuh. Ya, nah lihat notasi misalkan ya S2 titik S1 sama dengan ini bla 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 ya kan titik translasinya dari seperti ini. Ya itu penampilan di referensi YouTube-nya gitu. Ya, nah, diketahui ini tentu kan C aksen SAB coba. Kalau ini sebenarnya ini soalnya ngambil di mana, Siva? YouTube juga ya, Siva atau di mana? Bukan Pak, itu dari mana ya? Saya lupa juga. Oke, Ada ya. kayak file gitu Hmm, dari kampus lain juga kalau nggak salah. ya. Um, Oke, nggak apa-apa. Jadi ini pun juga harus ditulis ya referensinya. Misalkan mengutip mengutip dari catatan kuliah atau bagaimana. Nah, itu semua nanti diletakkan ya di tempat yang bisa diakses. Makanya Fikri nanti tolong di WA Group Drive gitu ya, WA Group eh, deskripsi WA Group itu taruh Drive, nanti folder folder kelompok geseran gitu ya. Semua bahannya itu taruh aja semua di situ. Ya, yang ngambil dari referensi ini taruh aja di situ. Ya, dan itu nanti bisa untuk bahan-bahan kalian dalam belajar gitu. Kan ini terbatas gitu ya, presentasi tidak semua hal gitu. Ya, karena saya mengkondisikan eh, kuliah Geotrans ini porsi belajarnya lebih banyak di Anda. Ya, jadi awal saya berikan penjelasan bagaimana membedah buku ini gitu. Saya membuka sempat di UT ya kemarin ya, siang ini ya. Saya bahas nggak yang bagian ini kemarin ya. Kelas ini saya bahas nggak? Kelas yang satunya ya. Nah ini konsep transformasi melihat dari soal gitu ya. Ada soal seperti ini di UT gitu. Anda boleh gunakan ini sebagai referensi juga gitu. Ya. Jadi sekian banyak sumber kalian pakai untuk memahami yang namanya untuk kelompok satu adalah geseran dan materi geseran kan ya sebatas ini saja gitu ya soal-soal suatu geometri dan hal-hal yang terkait gitu ya hal-hal yang terkait dengan geseran nanti putaran juga sama nih ya pencerminan kemudian ada pencerminan geser nah ini ada pencerminan dan geser jadi ada dua konsep yang dibahas gitu ya ada gabungannya kemudian ada grup isometri ya pengertian dan segala macam ya memang nanti Anda akan menemui kesulitan bagaimana mengaitkan satu referensi dengan referensi yang lain gitu terutama menyamakan bahasa. Di sini cara nulisnya gini, di situ cara nulisnya gitu. Tapi Anda tampilkan semua, Anda sampaikan semua. Syukur-syukur bisa menjelaskan dua-duanya gitu. Ya. Nah, kemudian eh, ini kan kelasnya paralel ya. Jadi nanti kelompok yang geseran dan yang kelompok lainnya juga, misalkan ini Rian, Alira, sama Syifa, itu kalian boleh diskusi sama kelompok yang kelas satunya ya, yang kelompok geseran gitu ya. Bahannya di mana di situ gimana sih bla bla jadi kalian juga ada komunikasi ya dengan kelas satunya gitu ya per materi ya kelompok geseran diskusi sama kelompok geseran nanti putaran diskusi sama putaran kalian bisa saling melihat ya nah saya instruksikan ke kelas satunya itu paling nggak H-2 itu sudah bisa di share di PA group atau di drive jadi eh, apa namanya nanti ketika kelompoknya maju ya geseran dan putaran ya pekan depan kan geseran putaran nih hari Senin maju
itu paling enggak teman-temannya sudah membaca lah hari Sabtu atau Ahadnya gitu. Dibaca aja dulu, baca-baca. Nah, itu akan lebih memudahkan kalian untuk bisa, mudah-mudahan ya, untuk bisa menangkap materinya gitu. Dan kalaupun nanti ada hal-hal yang tidak dipahami ya, ya mudah-mudahan pada saat presentasi itu terjawab gitu. Misalkan, oh ini bagian pembuktian ini dari sini kemana ya, dari sini kemana. Ketika teman kalian sedang menjelaskan ya, kelompok yang maju itu, temannya akan memberikan catatan di sini. Misalkan ini ya, misalkan kelompok ini sedang membahas tentang, eh, misalkan file ini sudah masuk gitu ya di kalian. Translasi merupakan isometri. Oke, buktinya gini, baca, 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 baca. Nah, ada di antara kalian mungkin yang merasa, eh, ini maksudnya bagaimana ya? Nah, kalian kasih note gitu loh, ya. Yang selain kelompok itu kasih note. Tidak segaris, maka teorema 37, yang mana teorema 37 ya? Bla, bla, bla. Ini nggak ngerti nih. Nah, jadi nanti pada saat presentasi, pertanyaan-pertanyaan yang kalian miliki ya, dengan mempelajari slide kelompok yang akan maju, itu kalian boleh tanyakan, misalkan di bagian sini gitu. Siva ini coba diulangin dong bagian ininya, kok saya nggak paham, bla bla. Nah gitu, jadi akan hidup gitu presentasinya ya. Kelompok yang akan presentasi berjuang memahami materi yang akan disampaikan, teman-temannya yang bukan bagiannya itu materinya itu berjuang untuk membaca dulu gitu. Jadi saya tidak berharap bahwa ketika presentasi pasif gitu ya, karena baru mendengarkan dan baru membaca saat itu juga gitu. Jangan ya, karena bisa jadi akan ada hal yang tidak dijelaskan karena tidak ditanyakan gitu. Justru dengan ditanyakan malah akan bisa, eh, terjelaskan gitu ya. Ini materinya banyak ya. Di buku ini memang bisa jadi tidak mudah buat Anda gitu ya. Tapi sebetulnya bahasanya sederhana gitu. Tapi memang harus pelan-pelan bacanya satu demi satu, pelan-pelan. Dan kalian bikin note-note sendiri gitu. Nah, catatan-catatan kecil dari kalian itulah yang dalam diskusi kelompok internal itu yang nanti disampaikan juga di dalam, eh, presentasi kalian ini. Ya, oke kira-kira gitu ya. Nanti gambaran presentasinya. Jadi nanti kelompoknya Siva ini silakan di, apa, Riana Lira sama Siva ini diupdate saja lagi. Pak, yang ini dibongkar ulang rumah. Enggak, yang ini sudah enggak apa-apa. Tapi kalian tambahkan hal-hal yang memang diperlukan gitu ya. Diupdate lagi lah, diperbarui lagi. Tampilan ini nih, pembuktian ini masuk di tampilan referensi yang mana gitu. Ini di crop ya Siva ya. Tulisannya di crop persis kan ya dari YouTube-nya gitu kan ya. Iya, Apa-apa Pak. ini kasih keterangan ini, sumber nomor satu, sumber nomor dua gitu, nggak apa-apa ya. Jadi kalian menampilkan ini itu benar-benar merujuk langsung gitu loh ya, benar-benar merujuk langsung. Nah, beda ceritanya kalau kalian misal membaca yang Atlas ya, definisi ini gitu. Kemudian kalian ketika menjelaskan gambar ini, kalian memberikan coret-coret gitu ya. Pada saat menjelaskan berikan coret-coret ini nanti gini, 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 gini gitu ya. Nah, itu adalah usaha kalian untuk mencoba memahami dengan bahasa kalian sendiri gitu. Definisi ini seperti ini gitu. Itu nggak apa-apa ya. Jadi pada saat nanti menjelaskan ya, crop di sini, kemudian ada coret-coret seperlunya gitu untuk penjelasan. Ya. Nah, ini untuk kajian untuk bagian paparannya ya. Terus bagaimana dengan soalnya nanti? Untuk soal, oke, tentukan titik peta oleh translasi AD gitu ya. Jawab B adalah C. B ke C. Oke, ini ada jawabannya gitu ya. Diketahui misalkan ini oke, ini ada jawabannya. Nah, ini kan kalau filenya sudah di harapannya ya, idealnya sudah diterima dan dikirimkan sebelum presentasi, harapannya kan sudah dibaca gitu ya oleh teman-temannya. Nanti ketika bagian soal ini bisa jadi ada teman-temannya yang ini dari mana sih gitu. Nanti teman-temannya mungkin akan ngasih note ini ini apa sih maksudnya gitu ya. Nah, nanti ini bahan untuk ditanya ya. FC3, YC3 titiknya ini dari mana gitu. Tiba-tiba ini dari mana. Nah, nanti pada saat presentasi kan jelas, oh ya nanti gini, 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 gini. Sehingga dapat
XC-nya 3, YC-nya 3 gitu. Misal kayak gitu. Ya. Nah, ini kan ya kalau ini gampang ya. Misal XC kurang 1 sama dengan koma YC kurang 1 sama dengan 2,2. Ini kan berarti XC kurang 1 sama dengan 2, maka didapat XC-nya sama dengan 3 gitu ya. Ini gampang penjelasannya gitu. Ya Anda tidak harus mencoret-coret sampai seperti ini, tapi kalau pada saat presentasi ya sebisa mungkin adalah alat yang bisa untuk mencoret-coret ya, untuk menjelaskan kalau nanti teman-temannya atau dosen bertanya gitu penjelasannya. Tuh. Ya, nah, contoh dan ada jawabannya, kemudian latihan soal ini bagus gitu ya. Nanti ada waktu gitu, mungkin dikasih waktu satu soal 5-10 menit, ya kan? Kerjakan. Setelah itu nanti kan temannya akan mengajukan jawaban tuh, di foto aja lah. Terus dibahas, diambil 1-2 orang gitu, nomor 1 orang, nomor 2 1 orang, dilihat jawabannya. Setelah itu kalian bahas. Ini jawabannya yang menurut kami adalah seperti ini, bla 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 gitu. Jadi teman-temannya juga tahu gimana susah apa salahnya di mana atau ini udah benar atau belum gitu jawabannya. Gitu. Ya, nanti di akhir pokoknya tulis referensinya. Ya, download buku, download catatan kuliah, download apa gitu. Nah, itu taruh di drive ya. Blok untuk kelompok 1, kelompok geseran gitu misal. Ya. Jadi kalian tidak kehabisan bahan tampilan ini, itu nanti di cross check lagi, di cross check lagi gitu. Ya. Gitu ya polanya ya untuk geotrans ini ya. Porsinya besar di Anda untuk eh, belajar memahami diskusi antar sesama kelompok dengan eh, kelas sebelah gitu ya untuk materi yang bersesuaian kayak gitu. Oke, gitu ya. Ada pertanyaan dulu nggak kira-kira untuk presentasinya? Diupdate ya nanti ya ini ya, Siva ya, dan kelompok-kelompok yang lain berarti nanti gini, pekan depan ini geseran sama putaran sudah harus unggah gitu ya, sudah harus unggah. Nanti tiap pertemuan minimal 2 sampai 3 ya. Jadi untuk besok geseran putaran dulu, untuk pertemuan berikutnya pencerminan sampai sini nih, grup isometri. Jadi grup isometri kalian juga sudah harus apa namanya, men-share dulu ya bahan materinya gitu. Pak, kami baru bikin cuma 10 slide karena memang materinya baru setengah atau enggak apa-apa. Tuh kalian pokoknya unggah dulu ya, H-2, H-1 sebelum materi gitu. Nanti pada saat presentasi sudah nambah slide-nya itu nggak masalah. Tuh, berarti kan tinggal di update saja apa yang di-share kayak gitu. Ya. Jadi jangan sampai kosong dan presentasinya adalah baru mendengarkan pada saat presentasi. Jangan. Pada saat presentasi bahannya itu sebisa mungkin paling lambat itu H-1. Jadi presentasi jam berapa? Jam 10 gitu misal ya. Ya paling lambat itu malamnya sudah diunggah gitu loh. Jadi sebelum tidur paling nggak teman-temannya baca-baca dulu apa gitu. Ya. Gitu ya polanya ya. Jadi tidak pas langsung presentasi baru dipahami. Jadi untuk hari ini saya lebih fokus untuk persiapan presentasinya dan untuk paparan materi yang sampai 15 tadi, terakhir kan isometri ya sama Bu Zahra itu. Ya kira-kira begitulah materinya ya. Eh, untuk variasi geometri transformasi seperti geseran, putaran, apa segala macam, kita akan mendalami lagi justru dari apa yang akan kalian presentasikan. Gitu. Ya. Jadi ini geometri transformasi ini materinya banyak gitu ya. Eh, eh, ya latihan soalnya pun juga harus ada gitu ya. Satu teorema, satu teori itu paling nggak ada ilustrasi soal-soalnya gitu. Nah, soal Edgeles, soal di UT itu sangat cukup ya. Tapi kalau Edgeles kan kuncinya memang nggak ada ya. Kita coba kerjakan 1-2 soal gitu ya. Jadi soal-soalnya sebetulnya saya ambil dari sumber-sumber yang ada saja gitu. Saya rencanakan mau dari Edgeles gitu ya. Tapi nanti kita lihat sebelum UTS kita rekomendasikan yang mana. Kalau Anda memang sudah sanggup mengerjakan soal yang hanya dari Edgeles ya artinya kan kalian sudah tahu oh soal yang akan muncul ini gitu. Tinggal bagaimana cara mengerjakannya gitu aja. Ya, akan banyak diskusi juga nanti. Tapi saya berharap nih kelompok yang presentasi ini benar-benar tampilkan all out ya. Semua bahan Anda tunjukkan saja semua bahan Anda coba ceritakan
jelaskan gitu ya pada saat presentasi. Dengan itu mudah-mudahan bahan biotransnya juga cukup gitu ya. Versi lengkap ya, jangan dipotong ya. Kalau memang dapat misalkan YouTube linknya, kirim aja linknya. Kalau belum sempat download ya dari linknya aja. Dapat buku dari kampus lain atau soal dari kampus lain gitu, download aja, kasih, taruh aja biar dipelajari. Mungkin tidak semua disampaikan karena terbatas waktu kan. Ya satu kelompok maksimal sejam lah cukup gitu. Karena satu hari bisa ada dua kelompok ya. Nah Fikri nanti minta tolong dibantu diatur ininya ya. Paling enggak drive-nya buat teman-temannya tinggal taruh, tinggal taruh. Baik, Pak. Mm-mm. Dia akan memenuhi drive ya, filenya akan banyak ya. Tapi nggak apa-apa lah, ya tinggal di download download aja nanti. Oke ya, hari Senin ya, insya Allah ya, Fikri ya, kita sudah mulai presentasi. Arahan saya seperti itu, kita akan tonton dua kelompok pertama ya, eh, daring maupun luring ya. Pekan depan apa? Daring ya, nggak apa-apa daring gitu. Kalau luring, ya udah tinggal presentasi aja luring gitu. Ya, jadi butuh konsentrasi penuh ya, karena ini materinya benar-benar Anda yang berusaha mempelajari lebih banyak, bukan dosen banyak memberi gitu enggak ya. Jadi kemandirian Anda dalam menggali dan memahami materi ini itu sangat tinggi ya. Makanya saya kasih apa namanya? Apa namanya? Kelonggaran bahwa yang disampaikan pun juga tidak harus semua dipahami. Misal Pak, kami mencantumkan ini tapi bagian ininya belum kami pahami terlalu detail gitu Pak. Mohon apa namanya bantuan penjelasan atau apa itu nggak masalah gitu. Tapi paling nggak itu kan menjadi satu materi juga gitu. Sama dengan Anda membaca Excel kan, ketika dibaca Excel-nya ini bagian ini kok masih belum ngerti ya. Eh, mudah-mudahan bukan karena bahasa Inggrisnya ya, tapi karena memang materi matematikanya yang ya harus dipikir-pikir lagi gitu. Kenapa bisa gini, kenapa bisa gitu. Gitu. Oke. Dari Fikri mungkin ada pertanyaan dulu Fikri sebagai PJ. Oh, mungkin kalau dari saya cukup memahami apa yang telah Bapak sampaikan. Ya, yang paling susah nanti ininya ya, mempelajarinya secara otodidaknya nanti ya. Makanya butuh eh, diskusi benar-benar ini ya. Kalian butuh diskusi. Boleh nggak Pak nanya di luar kelompok kami gitu? Ya, itu selesaikan secara adat saja, tidak harus diceritakan ke saya. Misalkan Riana, Lira, sama Siva kan bicara tentang geseran, tapi nggak ngerti, kemudian nanya ke kelas sebelah, jawabnya juga masih belum memuaskan, tanya temennya di sini mungkin yang dia nggak tahu atau apa-apa. Ya itu silakan saja, nggak apa-apa. Itu mah di belakang layar saja, tapi pada saat nanti presentasi, ya performancenya sebisa mungkin eh, bagus gitu ya. Nah, nanti eh, gimana caranya Fikri ya? Modelnya gini. Riana, Lira, sama Siva presentasi nih. Nah, nanti kelompok yang lain itu menilai gitu loh. Dari sisi, ya ini aja lah. Rubriknya masalah kejelasan, kemudian tingkat kesulitan soal. Bukan personal ya. Misal ini ngomongnya gagap, kurang pede atau gimana. Bukan bagian itunya ya. Kedalaman materinya, apa segala macam. Gitu ya. Jadi saya tidak melihat menyoroti dari sisi personal, tapi saya melihat dari sisi materinya. Kejelasan dalam menyampaikan materi, kedalamannya, terus apa jenis soalnya. Nanti variabel-variabel itu Fikri dan Pak CPJ-nya ya, yang kelas 11 itu eh, variabel yang nanti dinilai seperti apa gitu. Jadi nanti masing-masing akan menilai ini ya, eh, apa enaknya personal atau kelompok ya, Fikri ya. Jadi misalkan Riana, Lira sama Siva akan dinilai oleh teman-temannya gitu ya. Nanti Revi Pori Rahman akan dinilai oleh teman-teman selain kelompok 9 gitu. Kualitas apa ya tampilan slide-nya gitu ya jelas soal-soalnya juga apa gitu nanti
diingetin coba ke Fikri apa variabel rubriknya apa Pak gitu ya. Nanti itu dibuat dalam Excel dan itu nanti akan menjadi nilai kelompok itu, nilai personal dan nilai kelompok. Jadi kalian dinilai oleh teman-temannya juga, kemudian kalian juga nanti dinilai ya hasil UTS-nya, hasil UAS-nya gitu ya. Dan ini juga bisa menjadi nilai tugas gitu. Ya, jadi dimaksimalkan ya performance kalian dari sisi bahannya gitu. Nggak usah khawatir di Geotrans ini kalau memang ada kesulitan dan kalian terbata-bata menjelaskannya ya kita akan bersama-sama mempelajarinya gitu. Yang penting bahannya ya bahannya itu kalian maksimalkan betul untuk ditampilkan semuanya dari berbagai sumber yang ada gitu ya. Mungkin ada di kuliah-kuliah tertentu yang sumbernya cukup satu aja sudah gitu. Tapi sebetulnya itu tidak membatasi kalian untuk mencari berbagai sumber lain gitu. Nah, tapi di Geotrans ini dari awal sudah saya sebutkan nih sumbernya ada beberapa nih ya. Ini bedah RPS-nya hubungannya materinya kira-kira begini ya. Di kelas 11 kalau nggak salah sudah ada update-nya. Di ini aja diminta aja coba ya Fikri ya. Atau kelas ini juga Pak ini kan ada yang kosong nih Pak. Misalkan putaran di Martin nggak ada. Ya udah kalau memang nggak ada nggak apa-apa. Pak ini bagian pencerminan Excel kayaknya ada halaman sekian-sekian yang belum dicantumkan. Nah itu kalian tambahkan saja di sini gitu. Ya, ya. Baik mungkin itu ya untuk hari ini ya Fikri ya. Di ke arah penjelasan itu dan kita mulai membahas lagi materi ujian transnya pada saat presentasinya dimulai insya Allah hari ya pekan depan ya. Jadi ini hari apa nih? Hari Kamis. 2 hari 3 hari ini silakan kelompok-kelompok awal sudah mulai gitu ya. Tapi kelompok yang lain yang majunya gilirannya belakangan bukan berarti santai-santai ya. Dari sekarang Anda sudah harus menulis, menyiapkan slide-nya gitu ya. Jangan sampai ada keterlambatan sudah waktunya maju, misalkan 1 hari 2 kelompok sudah selesai gitu ya, 1,5 jam selesai. Berarti kan masih ada sejam lagi ya. Saya akan minta kelompok ketiga, jadi maksimal 3 kelompok lah. Kelompok ketiganya belum ada, nah itu kan jadi membuang waktu, membazir, nah itu nggak bagus gitu. Ya, jadi paling nggak 3 kelompok itu sudah menyiapkan sebelum gilirannya. Jadi pekan depan kan misalkan kelompok pertama kedua, nah kelompok 3 4 5 ya itu pekan berikutnya. Nah itu harus tiga slide, 3 materi ya. 3 materi itu diunggah di drive atau di share di WA group supaya teman-temannya bisa baca tepat cepat gitu. Dan materi yang di kelompok ini, Fikri nanti ngobrol aja sama PJ-nya sama kelas sebelah juga. Berkenan nggak gitu ya? Kalian saling berbagi. Jadi kelompok geseran ini filenya kasih aja ke sebelah gitu ya. Mereka geseran juga kasih ke kalian. Jadi kalian kan punya 2 tipe materi. Bisa jadi kan materi kelompok geseran ya, sumbernya dapat 7 gitu ya. 7 tapi beda-beda dengan yang kelompok kelas sebelah gitu. Berarti kalau di total malah jadi 10 gitu ya. Sudah, akan lebih banyak gitu. Ya. Oke ya, itu saya arahkan begitu karena keotodidakan dan kemandirian kalian ini sangat tinggi di Geotrans ini. Jadi benar-benar diwanti-wanti. Ya, mungkin itu Fikri ya. Dan yang lainnya ya. Kalau nanti ada pertanyaan ya boleh disampaikan di WA Group atau perwakilan via Fikri sebagai PJ juga nggak apa-apa. Ya, oke selamat membedah materi Geotrans ini dan menyiapkan bahannya. Dan kita lihat hari Senin insya Allah ya kelompok percobaan pertama ya geseran sama eh, apa putaran ya. Dan nanti lihat mudah-mudahan ketika pola presentasi ini tidak tidak tanda kutip disuapi terus-terusan sama dosennya gitu ya. Itu kalian masih bisa merespon dengan baik gitu ya, bisa memahami. Karena kuncinya memang bahan sebelum dibahas di presentasi itu sudah Anda harus pelajari dulu. Gitu. Jadi ketika temannya nanti presentasi ya Anda mengkonfirmasi apa yang Anda pahami dengan apa yang dijelaskan oleh teman-temannya. Ketika ada perbedaan, pada saat itu Anda tanya, ini begini yang saya pahami, begini nih, gimana nih? Oke, kita jelaskan, kita diskusikan bersama. Kemudian kita selesaikan misalkan dalam bentuk contoh soal gitu ya. Kalau ada soal gini, gimana mengerjakannya? Anda harus sampai tahu begitu ya, ada jenis soal begini, gimana mengerjakannya. Gitu. Ya, teorinya kan sangat banyak. Ya, itu Fikri. Dan yang lainnya, saya cukupkan dulu ya. Setelah ini saya keluar
Duluan kalau antara Anda nanti mau diskusi secara internal silakan ya. Saya tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Rekornya Terima matiin dulu. kasih, Pak.